hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah teriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama kita awali dengan a'udzu, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
sedang membaca, mengartikan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW di halaman 20 hadis paling atas. Kita masih sedang memahami hadis tersebut, halaman 20 hadis nomor 157 atau hadis paling atas. Yang belum mendapat kitabnya diharapkan mendapatkannya untuk agar kitab yang diwakafkan ini jadi manfaat. Halaman 20 baris paling atas mengambil berkah dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mari kita membacanya bersama-sama yang sudah kita bahas sampai malam Jumat kemarin. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbahul wudu'i, menyempurnakan wudu. Syahrul iman, adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi, dan pahala alhamdulillah. Alladzi tamlahu, memenuhi al-mizana, timbangan amal. Wat tasbihu, dan pahala bertasbih. Wat takbiru, dan bertakbir. Yamla'ani, memenuhi as-samawati, langit, wal ardh, dan bumi. Was-salatu, dan salat itu nurun, adalah cahaya. Pertemuan lalu sampai di situ. Sekarang kita selanjutnya waz-zakatu, wa artinya dan, az-zakatu artinya zakat. Dia burhanun, adalah bukti. Waz-zakatu, dan zakat itu burhanun, adalah bukti. Mari kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zakatu, dan zakat itu burhanun, adalah bukti. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zakatu, dan zakat itu burhanun, adalah bukti. Kata zakat, kata-kata zakat itu baru dikenal oleh kita, khususnya bangsa Indonesia, itu sejak dan sesudah agama Islam masuk ke Indonesia. Sebelum adanya agama Islam di negeri ini, orang kita, orang Indonesia, tidak pernah menyebut zakat dan tidak pernah tahu apa itu
Sehingga zakat yang ada dalam ajaran agama Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap aja zakat. Tetap saja zakat. Kenapa demikian? Karena itu adalah datang dari agama Islam. Sebelum agama Islam ada, di kita khususnya tidak ada kata-kata zakat. Beda dengan ini, air. Sebelum agama Islam datang ke Indonesia, air ini sudah ada. Air sudah ada. Maka ketika agama Islam datang menyebutkan air itu ma'un, maka orang Indonesia menyebutnya air. Maka ma'un diterjemahkan dengan air karena ada bendanya. Sebelum datang Islam sudah ada air. Beda dengan zakat. Zakat dibawa oleh agama Islam sebagai salah satu ajaran agama Islam, dan di saat itu di Indonesia, di kita belum ada kata-kata zakat, sehingga apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih makna zakat, bahasa Indonesianya tetap zakat. Nabi SAW bersabda, zakat itu adalah bukti. Bukti apa? Satu, orang yang berzakat itu bukti bahwa dia orang beriman. Orang berzakat itu adalah bukti bahwa dia orang beriman. Maka kalau kita yang mampu tapi tidak berzakat, dikhawatirkan dikategorikan bukan orang beriman. Mungkin sebelum agama Islam ada pengorbanan harta itu, tapi bukan zakat. Namanya sajen. Sajen juga mengeluarkan harta, tapi sajen itu diperuntukkan dan disuguhkan, disajikan kepada sesuatu yang dianggap Tuhan. Jadi beda dengan zakat. Kalau zakat bukan disajikan kepada Allah, karena Allah tidak makan, bahkan Allah yang memberi makan. Tapi zakat itu dibagikan kepada manusia. Jadi zakat tidak boleh diartikan dengan sajen, karena sajen itu berasal dari kata sajian. Sajian sama dengan pengantin berasal dari kata pengantian. Memang dia yang dianti-anti pengantinnya. Tidak boleh zakat diartikan sajen, karena zakat bukan disajikan kepada Allah, bukan disajikan kepada Tuhan, tapi dibagikan kepada sesama manusia. Karena Allah tidak makan dan tidak minum. Itu makna zakat, tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bukti zakat itu. Bukti apa? Bukti satu, orang yang berzakat adalah orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berzakat. Zakat bukti orang beriman. Maka alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pada berzakatnya minimal zakat fitrah. Orang beriman zakat fitrah. Kalau zakat ini yang dimaksud adalah baik zakat fitrah maupun zakat mal. Pokoknya baik zakat fitrah maupun zakat mal itu bukti bahwa dia itu orang beriman, orang beriman. Yang kedua, zakat itu bukti, burhanun. Bukti apa? Bukti bahwa dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja ciri atau bukti bahwa dia orang beriman, tapi itu adalah sebagai ciri dan bukti bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun ngakunya beriman, kalau tidak taat,
Tidak juga berzakat, taat. Ya. Dan inilah orang yang berzakat karena dia punya bukti, insya Allah selamat, insya Allah aman. Kenapa demikian? Karena ketaatannya itu, ketaatan. Orang yang taat, insya Allah selamat. Jangankan taat kepada Allah, taat kepada aturan manusia saja. Kita naik motor, pakai helm, bawa SIM, memang punya SIM, bawa STNK, motornya benar sesuai dengan aturan. Ada razia, lewat Pak, selamat. Karena apa? Karena taat. Yang celaka itu gara-gara tidak taat. Yang celaka itu gara-gara tidak taat. Yang taat mah insya Allah bukan saja selamat, aman, bukan saja aman, tenang. Kenapa demikian? Taat, taat. Karena taat, karena taat, tenang. Bapak-bapak sekarang berada di masjid, ibu berada di masjid, insya Allah selamat, aman, tenang. Tenang apa? Hati tenang. Coba saya ngebayangin orang yang jadi DPO udah 4 tahun jadi DPO. DPO apa? Ya itu dia. Dicari, Masya Allah. Nggak bisa nganter anaknya ke sekolah, nggak bisa nganter istrinya ke hari-hari, nggak bisa nganter keluarganya, nggak bisa ke masjid, atau di rumah. Ya, itu juga udah ketahuan pindahnya juga umpet-umpetan. Kenapa demikian? Jawabannya satu, karena nggak taat, karena tidak taat, karena tidak taat. Sekarang lagi dicari lagi, udah adem-adem dicari lagi, makin tidak nyaman. Maka tetaplah Bapak dan Ibu jadi orang yang taat. Baru taat kepada manusia saja, insya Allah selamat, aman dan tenang. Apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, jangankan jadi orang kaya, sebut saja jadi orang sederhana juga tenang. Jadi orang kaya kalau hasil dari tidak taat kepada Allah. Kalau kita jadi orang kaya, naudzubillah, bukan menuduh Bapak Ibu begitu, tapi kita berusaha ngaji itu jangan kalau keburukan kaya-kayanya orang. Naudzubillah kalau kita jadi orang kaya, tapi hasil dari ketidaktaatan, jangan dibohongi, hati tidak tenang, hati tidak nyaman, rasa takut, was-was. Subhanallah. Inilah orang yang zakat itu ciri bukti bahwa dia orang yang taat kepada Allah. Dan pahala taat itu subhanallah tak terhingga. Istri taat sama suami, anak taat sama orang tua, turun bawahan taat kepada pimpinan, taat patuh. Jadi orang yang berzakat bukti bahwa dia adalah orang yang taat. Yang ketiga, Bapak-bapak, zakat itu burhanun, bukti. Bukti apa? Bukti bahwa orang yang berzakat itu adalah orang yang dermawan. Yang dermawan, membagikan sebahagian kecil hartanya kepada orang-orang. Dermawan dibagi, dermawan menggembirakan orang lain, menyelamatkan orang lain, mengatasi kesulitan orang lain dengan berzakat. Masya Allah, dengan berzakat, dermawan, termasuk bukti bagi orang dermawan bahwa agama Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
salah satunya adalah ajaran-ajaran agama dalam aspek, dalam bentuk kepedulian sosial. Jadi ada beberapa ajaran agama, aturan agama yang di situ perhatiannya salah satunya adalah kepedulian sosial. Salah satunya zakat. Zakat ini dibagikan ke orang-orang, bukan ditaruh di mana? Pinggir jalan, kita muncak-muncak. Kalau begitu duitnya bisa diganti dengan duit palsu. Karena kalau duit asli hilang. Subhanallah. Zakat enggak begitu, dibagiin. Beras fitrah, beras dibagiin ke orang-orang. Tidak boleh ada dari zakat fitrah itu walaupun semeter ditaruh di tempat imam sini, kemudian kita mengucap, ya Allah kami sajikan kepadamu beras fitrah. Enggak boleh, Bapak. Karena Allah tidak makan, bahkan Allah yang memberi makan. Kepedulian sosial dibagiin. Subhanallah, meriah dengan zakat fitrah. Orang-orang yang sederhana dapat beras banyak dari sono, dari sini. Alhamdulillah. Dengan zakat mal, dengan zakat harta, mungkinan nanti dapat dari si anu, dapat dari si anu. Alhamdulillah. Itu adalah amal ibadah, ajaran agama yang salah satu manfaatnya adalah kepedulian sosial. Contoh lain, dalam amal ibadah ajaran agama yang mengandung dan bertujuan salah satunya adalah kepedulian sosial, yaitu kemarin baru saja kita laksanakan berkurban. Subhanallah, berkurban itu ajaran agama, membuat orang gembira. Ajaran berkurban juga, saya ulangi, bukan sajen yang kemudian dagingnya ditaruh di apa lalu dikata-katain kepada Allah. Enggak begitu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya dan bukan juga darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketaatannya, kepatuhannya, ketakwaannya. Subhanallah, heboh umat Islam, gembira, sumrah, meriah dengan adanya perintah berkurban. Subhanallah, sampai ada satu masjid motong sapi 10 ekor, kambing 22 ekor. Masya Allah. Ya kalau dalam-dalamnya sih penganut agama lain juga barangkali nanya-nanya, kok dalam agama kita, kata dia, kok dalam agama kita nggak ada acara-acara begitu ya, yang bentuknya dari segi syariat ajaran agamanya yang bentuknya kepedulian sosial. Kita Masya Allah itu dengan kurban. Kemarin ada yang membahas itu, se-Indonesia itu dengan berkurban dibutuhkan sapi berapa. Masya Allah, pedagang sapi girang, yang miara sapi girang, kemudian siapa lagi yang girang, yang dapatnya tukang potongnya aja girang, ya, tukang sesetnya juga girang, tukang golok girang, tukang pisau girang. Bukan itu aja, tukang tusukan sate juga girang, tukang arep girang. Pasar Lembang saya lihat banyak tukang arep. Masya Allah, emang agama Islam banyak ajaran-ajaran yang sesungguhnya menumbuhkan perekonomian, Subhanallah.
pembahasan tentang zakat ini adalah pembahasan yang akan dan sedang selalu berkembang. Pembahasan zakat ini adalah pembahasan yang akan selalu berkembang. Bisa jadi pembahasan zakat pada zaman sekarang berbeda dengan pembahasan zakat dengan pada zaman Nabi. Bisa jadi pembahasan zakat zaman sekarang berbeda dengan pembahasan zakat pada zaman para ulama ahli fikih, ya, para imam yang empat, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki. Bisa jadi pembahasan zakat zaman sekarang berbeda dengan pembahasan zakat zaman yang dulu-dulu. Kenapa demikian? Pembahasan zakat jadi berbeda karena zakat itu pembahasannya berdasar kepada perekonomian, terutama zakat mal, berdasar kepada sistem perekonomian. Sedangkan sistem perekonomian berubah. Jangankan zaman kita sekarang dengan zaman Imam Syafi'i, zaman kita kecil sama zaman kita sekarang sudah besar saja, ada beberapa sendi perekonomian yang berubah. Ada beberapa sendi perekonomian yang berubah. Salah satu contohnya, dulu orang tua kita punya sawah. Sawahnya ditanamin padi. Karena sawah ditanamin padi, dan kalau sampai nisabnya maka wajib zakat. Yang dizakatin adalah padinya. Adapun sawahnya tidak dizakati. Saya ulangi, dulu orang tua kita punya sawah. Sawahnya ditanamin padi. Kalau padinya panen sampai nisab, maka itu padi dikenakan zakat. Wajib zakat dari padi. Tapi sawahnya tidak dihitung. Yang wajib dizakati itu padinya, sawahnya tidak dihitung zakat, tidak dizakati. Maka kalau sawah tidak panen, maka sawah yang punya sawah tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau sawahnya tidak memberikan penghasilan. Zaman sekarang bapak-bapak yang punya sawah pinggir jalan, sawahnya udah nggak ada. Yang ada apa? Ruko. Sekarang kebunnya, sawahnya kering, jadinya ruko. Itu kalau ini maka jadi pembahasan berkembang. Dulu kebun sawah ditanamin padi wajib zakat, sekarang sawah ditanamin kontrakan.